Halo guys, apa kabar? Pernah nggak kalian bayangin, waktu kalian hidupin PC, mau main game, tiba-tiba Steam hilang, dan Valve bangkrut? Kedengarannya kayak mimpi buruk yang nggak mungkin terjadi kan? Valve itu raksasa, Lord Gaben itu abadi. Tapi, saat ini Valve lagi menghadapi ancaman hukum paling serius. Ini bukan tuntutan remeh-temeh bro. Kita lagi ngomongin gugatan antitrust atau monopoli yang dipimpin oleh Wildfire Games. Dan ini nggak main-main. Kalau Valve sampai kalah, mereka bisa dipaksa berdenda sampai 9 miliar dolar. Itu sekitar 140 triliun rupiah. Duit segitu cukup buat bikin perusahaan sekelas Ubisoft. Jangan Ubisoft deh, udah ampas soalnya. Sekelas Capcom, bangkrut. Tapi tenang dulu, buat kita para pengikut Lord Gaben, ada kabar baik. Baru-baru ini, tim pengacara Valve ngeluarin satu dokumen hukum. Bisa dibilang, ini senjata rahasia yang bisa membalikan keadaan. Sebuah strategi jenius yang minjem kemenangan Facebook melawan FTC buat menyelamatkan Steam. Di video kali ini, kita bakal bahas apa hubungannya Facebook sama Steam. Kenapa gugatan ini sebenarnya konyol banget, dan kenapa Steam layak buat menang. Sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe dulu, dan nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video dari aku. Oke, kita lanjut. Mari kita mulai kenalan dulu sama musuh kita hari ini. Namanya Wildfire Games, developer indie di balik game Overgrowth. Mereka ini yang memimpin gugatan class action melawan Valve. Dan karena ini class action, Wildfire nggak sendirian. Mereka mewakili sekitar 32.000 developer dan publisher lain. Jadi kalau Valve kalah, mereka harus bayar ganti rugi ke puluhan ribu orang-orang badut ini. Makanya, angkanya bisa gede banget. Tuduhan mereka apa sih? Simpelnya, mereka bilang Valve itu monopoli jahat. Ada dua poin utama yang mereka serang. Pertama, potongan 30%. Kalian pasti udah sering dengar lah ya. Dan aku juga pernah bahas ini sebelumnya. Setiap ada game laku di Steam, Valve ambil jatah 30%. Wildfire bilang, ini ketinggian, dan nggak adil karena Valve nggak punya saingan. Padahal kalau dipikir pakai logika waras, Sony ambil 30%, Microsoft di Xbox ambil 30%, Nintendo juga 30%, Apple dan Google juga sama. Kenapa cuma Valve yang diserang? Apa karena mereka sukses banget di PC? Tuduhan kedua adalah price parity atau keseimbangan harga. Wildfire nuduh Valve melarang developer jual game lebih murah di toko lain. Jadi misalnya game A, harganya 100.000 di Steam. Developer nggak boleh jual 80.000 di Epic Games Store. Menurut Wildfire, ini mematikan persaingan. Mereka bilang, Valve aktif melarang harga murah. Disinilah bagian paling mengerikan. Para penggugat ini ngotot kalau praktik Valve bikin harga game jadi mahal secara nggak wajar. Dalam dokumen yang judulnya Lampiran 85, Laporan Ahli Balasan untuk Sertifikasi Kelompok dari Stephen Schwartz, PhD, disensor. Ekonomi ahli mereka menghitung apa yang mereka sebut sebagai overcharge atau biaya berlebih. Mereka mengklaim bahwa jika pasar game PC benar-benar sehat dan punya banyak persaingan, biaya komisi standar seharusnya sekitar 17%, bukan 30% yang dipatok Valve. Jadi menurut mereka, selisih angka itu adalah bukti kalau Valve memanfaatkan posisinya buat malak developer. Selisih antara 30% dan sekitar 17% ini, kalau dihitung mundur selama periode gugatan buat semua developer, total kerugiannya tembus 3,1 miliar dolar. Di dokumen yang judulnya Gugatan Class Action, Permintaan Pengadilan dengan Juri, di bagian permohonan ganti rugi, ada yang namanya treble damages. Apa artinya? Artinya, ganti rugi 3 kali lipat. Bener banget bro. Kalau juri memutuskan Valve bersalah karena monopoli, hakim wajib mengalihkan dendanya 3 kali lipat. Jadi, 3,1 miliar dikali 3 adalah 9,3 miliar dolar. Atau sekitar 140 triliun rupiah. Gila bro. Bayangin, kalau Steam harus bayar segitu, itu bisa hancurin operasional mereka. Server bisa down, pengembangan Steam Deck 2 bisa batal, atau fitur-fitur kayak Steam Workshop bisa dipangkas buat hemat biaya. Ini ancaman serius buat ekosistem PC gaming kita. Tapi jangan panik dulu. Tanggal 1 Desember kemarin, pengacara Valve ngeluarin senjata rahasia mereka. Sebuah dokumen yang oleh banyak pengamat disebut sebagai nuke atau bom nuklir buat kasus ini. Dan lucunya, Valve diselamatkan oleh Facebook atau Meta. Jadi gini ceritanya bro. Bulan November 2025, FTC, lembaga pemerintah Amerika, kalah telak pas nuntut Meta atau Facebook soal monopoli. Dalam sebuah dokumen, di bagian Memorandum Opinion, FTC bilang, Facebook itu monopoli di pasar personal social networking. Tapi Hakim James Borsberg bilang, nggak bisa gitu dong, definisi pasar kamu terlalu sempit.
Facebook itu saingannya bukan cuma medsos jadul, tapi juga TikTok dan YouTube. Hakim menyadari bahwa perilaku user udah berubah. Kita sekarang tuh nggak cuma lihat status teman, tapi nonton video random di TikTok. Jadi TikTok adalah saingan Facebook. Karena pasarnya luas, Facebook bukan monopoli. Valve langsung bergerak cepat memanfaatkan momentum ini. Pengacara Valve bilang ke hakim tentang kasus mereka. Pak Hakim, lihat tuh kasus Meta. Logikanya sama persis sama kita. Wildfire selama ini ngotot kalau pasarnya cuma game PC digital. Kalau pasarnya cuma itu, ya jelas Steam rajanya. Pangsa pasarnya gede banget. Tapi Valve bilang, tunggu dulu. Saingan kita bukan cuma Epic Store atau GOG. Saingan kita itu PlayStation, Xbox, dan Nintendo Switch. Kalau kita masukin konsol ke dalam hitungan pasar game digital, pangsa pasar Steam itu langsung anjlok. Secara matematika, angka mereka bakal di bawah 75%. Yang mana itu adalah ambang batas buat disebut monopoli, menurut Mahkamah Agung Amerika. Kalau Valve berhasil meyakinkan hakim pakai logika kasus Meta ini, kasus Wildfire bakal langsung runtuh, bro. Ada satu lagi poin menarik dari putusan hakim kasus Meta yang dipakai Valve. Penggugat sering bilang, lihat tuh, Valve untungnya miliaran dolar per tahun. Pasti karena mereka curang. Tapi hakim Bosberg di kasus Meta bilang dengan tegas, profit tinggi, bukan bukti monopoli. Hakim bilang, untung gede bisa aja karena manajemen yang cerdik, efisiensi yang luar biasa, permintaan yang meningkat, atau investasi beresiko yang menghasilkan keuntungan besar. Ini relate banget sama Steam. Kita belanja di Steam bukan karena dipaksa kan? Kita belanja di sana karena fiturnya lengkap. Ada cloud save, ada workshop buat mod, ada community market, ada Proton buat main di Linux atau Steam Deck. Bandingin sama toko sebelah, yang fiturnya, ya nggak ada. Bahkan Epic Games bagi-bagi game gratis tiap minggu aja. Orang-orang masih balik lagi beli game di Steam. Ya itu bukan monopoli. Itu namanya kualitas layanan, bro. Soal tuduhan price parity, yang bilang Valve melarang harga murah itu logikanya kayak gini, bro. Kalau Epic cuma minta potongan 12%, harusnya developer bisa jual game lebih murah di sana kan? Tapi kenyataannya, harganya sama aja. Potongannya masuknya ya ke kantong developer. Bukan jadi diskon buat kita. Jadi, kalaupun aturan Valve hilang, belum tentu harga game jadi turun. Yang ada, malah kita ribet harus punya 10 launcher badut buat main game. Jadi kesimpulannya gimana? Dokumen baru yang diajukan Valve tanggal 1 Desember bener-bener game changer. Dengan menggunakan acuan kekalahan FTC lawan Meta, Valve punya argumen hukum yang sangat solid. Kalau hakim setuju bahwa pasar game itu mencakup PC dan konsol adalah sebuah fakta yang sulit dibantah. Di era cross-platform dan cross-play, maka tuntutan Wildfire Games kemungkinan besar bakal ditolak alias kasus ditutup. Dan menurut aku, ini kemenangan buat kita. Potongan 30% mungkin kerasa gede buat developer kecil, tapi menyebut Steam sebagai monopoli ilegal yang harus didenda 9,3 miliar dolar, itu berlebihan sih bro. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Gimana menurut kalian guys? Siapa yang bakal menang? Steam atau Wildfire? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace!